Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga kalian beserta keluarga tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap mendapatkan perlindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang surat Al-Ma'un. Sebelum Ustazah jelaskan secara panjang lebar tentang surat Al-Ma'un, marilah kita dengarkan bacaan surat Al-Ma'un dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Anak-anakku sekalian, sudah dengarkan bacaan surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un di sini terdiri dari berapa ayat? Ya, 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un ini tergolong surat Makkiyah karena surat Al-Ma'un ini diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, Ustazah tanya sekarang, Al-Ma'un itu artinya apa? Ya, Al-Ma'un adalah barang-barang yang berguna. Di sini surat Al-Ma'un termasuk urutan surat yang keberapa? Ya, yaitu urutan surat yang ke-107 setelah surat At-Takasur. Dalam penjelasan surat Al-Ma'un ini ada dua hal yang akan diterangkan di sini, yaitu yang pertama orang yang mendustakan agama, dan yang kedua yaitu ancaman bagi orang yang sholatnya lalai dan berbuat riya. Ustazah jelaskan siapa yang termasuk orang yang mendustakan agama, maka Ustazah terlebih dahulu akan jelaskan bagaimana keadaan orang yang mendustakan agama. Keadaan orang yang mendustakan agama itu berbeda dengan keadaan orang yang membesarkan agama. Kalau orang yang membesarkan agama, dia memiliki sifat jujur, adil, kasih sayang, pemurah, dan lain-lainnya. Sedangkan keadaan orang yang mendustakan agama, dia mempunyai sifat riya, curang, kikir, bakhil, takabur, mementingkan diri sendiri, merendahkan orang lain, dan tidak mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, baik untuk kepentingan perseorangan ataupun untuk kepentingan masyarakat. Pada ayat yang pertama berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maksudnya mendustakan agama di sini orang yang tidak percaya adanya hari kiamat, hari pembalasan, dan hari perhitungan. Siapakah yang termasuk kategori orang tersebut? Itu dijelaskan pada ayat yang kedua, yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Istilahnya di sini menghardi anak yatim yaitu mengasari anak yatim. Dan yang kedua dijelaskan pada ayat yang ketiga, yaitu wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, baik itu tidak menganjurkan pada diri sendiri maupun tidak menganjurkan kepada orang lain untuk membantu atau memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat berbunyi fawailul lil musallin,
celakalah bagi orang-orang yang sholat. Jadi di sini juga menjelaskan tentang golongan siapa saja orang yang celaka. Yang pertama di sini yaitu orang-orang yang sholat, yang mana alladzina hum an sholatihim sahun pada ayat yang kelima, yaitu orang yang sholat di sini adalah orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu orang yang suka menunda-nunda waktunya sholat, dan juga orang yang tidak menyadari akan gerakan dan bacaan sholatnya. Dan golongan celaka yang kedua dijelaskan pada ayat yang ke-6 yang berbunyi alladzina hum yuraun, yaitu orang yang berbuat riak. Berbuat riak di sini adalah pamer, kepingin dilihat orang lain supaya dipuji orang lain. Orang yang riak di sini baik itu riak ketika dia sholat atau riak ketika melakukan amalan-amalan lainnya. Dan orang yang celaka yang ketiga yaitu wayamnaunal maun pada ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7, yang mana artinya orang yang enggan menolong barang berguna. Maksudnya yaitu orang yang tidak mau meminjamkan atau memberikan barang-barang yang ia punya, yang ia tidak perlukan, tetapi orang lain memerlukannya. Demikianlah penjelasan dari Ustazah tentang surat Al-Ma'un. Semoga kalian paham sehingga kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Ustazah nanti. Untuk itu, kerjakan tugas-tugas dari Ustazah dengan baik dan teliti. Ustazah ucapkan selamat mengerjakan, semoga sukses. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.